Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai konkurensi dalam sistem operasi. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Himam Basiran dengan NIM 2311110055. Saya berasal dari program studi S1 Sains Data angkatan 2023. Saya berasal dari Tangerang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik yang sangat menarik dan cukup penting, yaitu konkurensi. Topik ini mencakup pertama, definisi dan contoh dari konkurensi, yang kedua, penjelasan tentang race condition, yang ketiga, penjelasan mengenai semapur, dan yang keempat, penjelasan tentang mutual exclusion. Saya juga akan menyertakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsep untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Untuk sebab itu, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu konkurensi ya teman-teman. Apa itu konkurensi? Nah, konkurensi itu adalah kemampuan sistem untuk menjalankan banyak proses atau tugas secara bersamaan dengan berbagi waktu CPU dan sumber daya lainnya. Konsep ini tuh memungkinkan sistem operasi untuk terlihat efisien dalam menangani berbagai tugas sekaligus. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah multitasking, seperti saat kita membuka browser, mengetik dokumen, atau mendengarkan musik pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi juga akan mengelola waktu CPU sehingga semua proses berjalan dengan lancar. Terdapat kelebihan maupun kekurangan dari konkurensi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari konkurensi adalah yang pertama, memanfaatkan CPU secara optimal. Yang kedua, memungkinkan multitasking yang lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas sistem, terutama untuk proses real time. Nah, adapun kekurangan dari konkurensi yaitu yang pertama, risiko race condition jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, membutuhkan mekanisme sinkronisasi tambahan seperti semapur atau mutex untuk menghindari konflik. Yang ketiga, debugging pada sistem konkuren cenderung lebih sulit karena urutan eksekusi proses tidak selalu deterministik. Nah, biar lebih mudah, kita punya analogi sederhana nih. Bayangkan, Anda tuh memiliki satu tangan, tetapi harus menyelesaikan 3 tugas sekaligus, seperti mengetik, menjawab telepon, dan makan. Nah, Anda itu harus bergantian melakukannya, karena nggak mungkin kita lakuin tuh samaan gitu, pasti kan satu-satu. Makanya Anda harus melakukannya bergantian. Nah, itulah yang dinamakan dengan konkurensi. Begitu. Next, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengenai race condition. Nah, apa itu race condition? Nah, race condition adalah situasi di mana hasil akhir program tergantung pada urutan eksekusi proses yang berjalan secara bersamaan. Hal ini terjadi ketika beberapa proses mencoba mengakses atau mengubah data bersama pada waktu yang sama tanpa koordinasi yang baik. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan gini, bayangkan ada 2 orang yang ingin memesan kursi terakhir di bioskop secara online. Nah, jika tidak ada mekanisme koordinasi gitu ya, kedua orang ini tuh bisa mendapatkan kursi yang sama, menyebabkan sistemnya itu menjadi tidak konsisten. Nah, itu. Adapun kelebihan maupun kekurangan dari race condition ya teman-teman. Yang pertama nih, dari kelebihan. Kelebihan dari race condition adalah yang pertama, dapat mempercepat proses jika ada mekanisme sinkronisasi yang baik. Terus yang kedua, menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya bersama yang lebih efisien. Adapun kekurangan dari race condition, yaitu yang pertama, dapat menyebabkan data tidak konsisten. Yang kedua, membuat sistem rentan terhadap error atau crash. Yang ketiga, membutuhkan usaha tambahan untuk debugging dan mencegah konflik. Race condition juga bisa menjadi tantangan besar, tetapi dengan mekanisme seperti semapur dan mutex, masalah ini bisa diatasi. Nah, apa itu semapur dan mutex? Nanti akan kita bahas di next slide ya teman-teman. Kita akan bahas dulu mengenai semapur. Oke, semapur ya. Apa itu semapur teman-teman?
Semapur itu adalah alat sinkronisasi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Semapur membantu memastikan bahwa hanya sejumlah proses tertentu yang dapat mengakses sumber daya pada waktu yang sama. Kelebihan dari semapur adalah yang pertama, dapat mengatur akses ke sumber daya bersama secara efektif. Yang kedua, mendukung multitasking yang aman dan efisien. Yang ketiga, mencegah konflik dalam penggunaan sumber daya. Nah, adapun kekurangan dari semapur, yang pertama membutuhkan pengaturan awal nilai semapur yang tepat. Yang kedua, beresiko menimbulkan deadlock jika tidak digunakan dengan benar. Yang ketiga, tidak selalu cocok untuk mengelola critical section kecil. Nah, semapur juga itu mempunyai beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada yang dinamakan jenis binary semapur. Binary semapur itu digunakan untuk memastikan akses eksklusif ke satu sumber daya. Yang kedua ada jenisnya itu namanya counting semapur, cocok untuk sumber daya dengan kapasitas lebih besar, seperti jumlah kursi di ruang tunggu. Nah, agar lebih terbayang gitu ya, contohnya adalah seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki 3 mesin fotokopi di sebuah kantor. Nah, semapur dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya 3 orang yang menggunakan mesin secara bersamaan, sementara yang lain itu menunggu giliran, gitu. Jadi semapur itu konsepnya seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas mengenai konkurensi, race condition, semapur, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai mutual exclusion atau biasa disebut sebagai mutex. Apa itu mutual exclusion atau mutex? Nah, mutual exclusion atau mutex itu adalah mekanisme yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section pada satu waktu. Konsep ini penting untuk mencegah konflik atau kesalahan dalam pengelolaan data bersama. Adapun kelebihan maupun kekurangan dari mutex yaitu yang pertama, sangat sederhana dan efektif untuk melindungi sumber daya kritis. Yang kedua, mencegah race condition secara langsung. Dan yang ketiga, membantu menjaga integritas data. Adapun kekurangan dari mutex yaitu yang pertama, hanya dapat digunakan untuk satu proses pada satu waktu. Yang kedua, resiko deadlock jika proses tidak melepaskan mutex setelah selesai. Dan yang ketiga, bisa menjadi hambatan jika digunakan pada sistem dengan banyak proses. Contohnya itu yaitu analoginya seperti ini. Misalkan, toilet umum hanya bisa digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Jika ada orang yang di dalam, orang yang lain itu harus menunggu sampai toilet itu kosong. Jadi itu adalah konsep dari mutex. Jadi kita udah bahas 4 ya teman-teman. Konkurensi, race condition, semapur, dan mutual exclusion atau mutex. Apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, konkurensi itu memungkinkan multitasking yang efisien. Race condition itu harus dicegah karena dapat menyebabkan hasil yang salah. Dan yang ketiga, semapur membantu mengelola akses ke sumber daya bersama. Dan yang keempat, mutual exclusion atau mutex melindungi critical section dengan memastikan hanya satu proses yang berjalan sekaligus. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan membantu pemahaman teman-teman semua dalam mengerti konsep konkurensi dalam sistem operasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.